Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Septiar Musti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pemrograman dan teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Yusardono dari kelas 1B Program Studi Matematika tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS dasar-dasar pemrograman. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jadi, di sini saya akan menjelaskan soal yang sudah diberikan oleh Pak Irfan. Di sini terdapat data yang isinya ada ID, name, project, project ID, title, task, task ID, description, status, contacts, email, phone, address. Data ini untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk mengidentifikasikan individu dengan semua project selesai. Buat fungsi bernama find underscore individuals underscore with underscore all underscore complete underscore project yang mengembalikan list nama individu yang semua projectnya sudah selesai. Project yang harus selesai jika semua tugas di dalamnya memiliki status complete. Setelah saya membacakan soal nomor 1, di sini kita akan mulai dengan tujuan dari code ini dibuat. Tujuannya itu untuk membuat fungsi find individuals with all complete project. Kita akan mencari individu dengan semua projectnya berstatus complete atau sudah selesai. Selanjutnya kita mempunyai logika dan alat pengerjaan soal. Yang pertama, saya akan memvalidasi format data apakah sebuah list. Yang kedua, ada mengolah setiap project. Saya akan melakukan perulangan untuk memastikan semua project mempunyai kunci task. Yang ketiga, saya akan membuat data frame. Yang keempat, saya mengelompokkan dan memeriksa status tugas. Yang kelima, saya akan memfilter individu dengan individu yang memenuhi syarat. Jadi hanya individu yang memenuhi syarat yang akan masuk ke dalam hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan code dan juga handling error yang saya pakai, yaitu try dan accept. Sebelumnya saya izin untuk tidak menyebutkan code satu persatu untuk membersihkan waktu, agar waktu tidak lebih dari 30 menit. Yang pertama, saya sudah mempunyai data yang sudah diberikan dari Pak Irfan, dan saya menamakan data ini sebagai data. Selanjutnya, saya mempunyai code import pandas SPD untuk menganalisis data yang berupa tabel yang saya import sebagai data frame. Selanjutnya kita mempunyai code ini. Code ini berfungsi untuk mendefinisikan atau define fungsi find individual with all complete project yang mempunyai input adalah data. Selanjutnya kita mempunyai block code yang ini adalah handling error pertama yang untuk memastikan data ini berupa list. Isintins adalah fungsi buan Python yang berfungsi untuk memeriksa objek ini mempunyai tipe apa. Di sini saya memastikan project ini mempunyai tipe list. Kalau misalnya ini bukan list, akan melemparkan value error yang berisi pesan data harus berupa list. Selanjutnya, saya mempunyai code ini. Code ini berfungsi untuk menampung informasi dari setiap individu. Selanjutnya, ini adalah looping atau perulangan pertama yang ada di dalam code untuk memastikan setiap orang mempunyai project yang ada dan valid. Selanjutnya, di code ini, saya memastikan orang memiliki kunci project yang merupakan list. Di bagian ini, saya memastikan apakah orang bertipe dictionary. Selanjutnya, bagian ini, saya memastikan apakah semua orang mempunyai key project, dan key project-nya berupa list. Kalau tidak, akan dilemparkan lagi value error dengan pesan format data orang tidak valid. Kenapa di code ini tidak terjadi error, padahal ada beberapa orang yang tidak mempunyai project? Karena di dalam data tersebut, mereka tetap mempunyai key project seperti di ID nomor 9 seperti ini. Walaupun mereka nggak punya project, tapi tetap ada list kosong untuk menandakan project mereka. Mereka tetap mempunyai key project seperti ini. Selanjutnya ada perulangan kedua atau looping kedua yang berfungsi untuk memastikan project memiliki kunci task yang merupakan list. Untuk penjelasan kodenya masih sama seperti yang di sini. Dan di code ini kenapa tidak terjadi error, padahal ada beberapa orang yang seperti tadi di ID nomor 9 mempunyai project tapi nggak ada key task-nya. Karena di dalam project hanya berisi list kosong. Makanya di dalam code ini dia tidak mengecek ke dalam project orang tersebut karena hanya berisi list kosong. Selanjutnya, untuk code ini berfungsi untuk menambahkan setiap informasi tugas ke dalam list baris. Tadi list baris yang kita punya, list kosong ini, akan berisi informasi di dalam perulangan ketiga ini, yang akan mengambil nama, project ID, dan tugas dari setiap orang. Setelah dimasukkan ke dalam list baris, kita akan mengkonversi data ke dalam data frame dengan pustaka pandas. Selanjutnya, code ini digunakan untuk apabila di dalam data frame tersebut kosong, maka akan mencetak tidak ada project di dalam data dan mengembalikan list kosong. Selanjutnya,
Ada code ini. Code ini berfungsi untuk mengelompokkan berdasarkan nama dan project ID dan memeriksa apakah semua tugas dalam project berstatus komplit. Selanjutnya, code ini digunakan untuk memeriksa apakah semua project untuk seorang individu selesai. Di dalam code ini, kita akan memfilter individu yang memiliki semua project selesai. Tetapi di dalam code ini, tidak ada individu dengan semua project selesai bernilai true. Sehingga filtering ini akan menghasilkan list kosong. Selanjutnya, ada handling error di sini. Jika terjadi kesalahan umum, maka akan dicetak terjadi kesalahan dan akan mengembalikannya kepada list kosong. Mencetak fungsi find individuals with a complete project dengan data yang telah didefinisikan dengan code sebelumnya. Kita akan mencoba mencetak hasil dari code yang sudah kita buat. Dari output yang kita dapat, yaitu list kosong. Kenapa bisa jadi list kosong? Karena di dalam code ini bernilai false. Di code ini, setiap project diperiksa apakah semua tugasnya komplit. Jika ada tugas dengan status lain komplit, nilai semua selesai untuk project ini adalah false. Selanjutnya, untuk code ini, di sini setiap individu diperiksa apakah semua projectnya selesai, karena semua project memiliki setidaknya satu tugas yang tidak komplit. Kolom semua project selesai untuk semua individu adalah false. Di code ini, tidak ada individu dengan semua project selesai bernilai true, sehingga filtering akan menghasilkan list kosong. Makanya, di dalam output yang kita dapat adalah list kosong. Untuk di nomor 2, kita masih memakai data yang sama seperti nomor 1. Di sini kita diminta untuk menggabungkan tugas berdasarkan kota. Buat fungsi bernama combine underscore tax underscore by underscore city yang mengelompokkan semua tugas berdasarkan kota dari alamat home individu. Setiap tugas harus menyertakan nama individu, ID project, dan ID tugas. Hasilnya berupa dictionary dengan nama kota sebagai kunci dan list tugas sebagai nilai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita akan membuat fungsi combine text by city yang akan mengelompokkan tugas-tugas orang berdasarkan kota. Sebelum kita masuk ke dalam kodenya, kita mempunyai logika dan alur penjelasan soal. Yang pertama, kita akan memeriksa apakah ada individu di dalam data, dan juga kita memeriksa apakah individu ini mempunyai project dan juga tugas. Setelah itu, kita akan dikelompokkan ke dalam satu kota, ke dalam kota yang sama, dan kita akan mencetak hasilnya. Lanjut ke penjelasan kodenya. Seperti di nomor 1, kita ada data yang sudah diberikan oleh Pak Irfan, dan saya berikan perumpamaan data. Lanjut, kita ada code ini. Code ini berfungsi untuk mendefinisikan combined text by city yang berisi input data. Dan juga yang kedua, kita mempunyai text by city yang berisi dictionary kosong untuk menyimpan tugas berdasarkan kota. Selanjutnya, kita akan melakukan looping atau perulangan untuk individu di dalam data untuk memeriksa apakah ada individu di dalam data. Selanjutnya, kita melakukan error handling pertama dengan blok try yang akan mengecek apakah individu adalah dictionary menggunakan fungsi isIntent seperti di nomor 1. Jika bukan dictionary, maka akan dilemparkan value error yang berisi pesan individu harus berupa dictionary. Selanjutnya, kita punya code ini. Code ini berfungsi untuk mengambil kota dari alamat rumah. Jika kota tidak ditemukan, maka akan dilemparkan value error yang berisi pesan kota tidak ditemukan untuk individu. Selanjutnya, kita mempunyai code ini. Code ini berfungsi untuk memeriksa apakah individu memiliki project. Setelah kita periksa individu itu punya project atau enggak, kita periksa apakah individu tersebut mempunyai tugas di dalam projectnya. Selanjutnya, code ini berfungsi untuk menyusun informasi tugas yang akan dimasukkan. Fungsi get membantu untuk menghindari error yang terjadi saat mencoba mengakses kunci yang mungkin tidak ada dalam dictionary. Penggunaan nilai seperti nama tidak ditemukan, ID tidak ditemukan, itu berfungsi untuk memberi informasi yang lebih jelas ketika data tidak lengkap daripada sekedar mengabaikan atau memunculkan error. Lanjut ke code selanjutnya, code ini. Jika kota belum ada di dalam text by city, maka sebuah list kosong akan dibuat untuk kota tersebut. Setelah itu, informasi tugas yang telah disusun text info akan ditambahkan ke dalam list yang sesuai dengan kota tersebut. Kota yang tidak memiliki project tanpa tugas tidak muncul dengan list kosong karena tidak ada tugas yang dimasukkan ke dalam list tersebut. Jika project tidak memiliki tugas, list project text kosong atau tidak ada, maka tidak ada blok kode yang akan menambahkan apapun ke dalam text by city untuk kota tersebut. Jadi nanti di output, kota yang tidak ada tugasnya tidak akan muncul di dalam output karena tidak ada apapun yang dimasukkan ke dalam list. Selanjutnya, untuk code ini, jika proyek tidak memiliki tugas, maka program akan mencetak pesan peringatan ini. Dan jika
individu tidak memiliki project, maka akan ada peringatan yang dicetak dengan menyebutkan bahwa individu tersebut tidak mempunyai project. Selanjutnya, ada error handling dengan accept. Yang pertama, jika terjadi value error, misalnya jika kota tidak ditemukan, maka pesan kesalahan akan dicetak. Yang kedua, ada jika terjadi key error, seperti jika ada kunci project atau task yang hilang, pesan kesalahan akan dicetak. Yang terakhir ada exception SI menangani kesalahan umum lainnya yang tidak tertangani oleh pengecekan sebelumnya. Ketika ada error yang terjadi dalam blok type, Python akan menangkap dan masuk ke dalam blok accept exception SI. Di dalam blok accept, kita mencetak pesan error yang menggunakan print yang mencakup pesan error itu sendiri dan ID individu yang menandai error tersebut. Jika ID individu tidak ditemukan, maka pesan default ID tidak ditemukan akan dicetak. Ada code return task by city. Fungsi mengembalikan task by city yang merupakan dictionary berisi tugas-tugas yang dikelompokkan berdasarkan kota. Di sini kita akan menjalankan fungsi combine task by city dengan data yang sudah disediakan dan menyimpan hasilnya di variabel result atau hasil. Terakhir, kita akan menggunakan JSON dumps untuk menampilkan hasil dalam format JSON yang terstruktur dengan identasi 4 spasi agar mudah dibaca. Jadi alasannya kenapa memakai JSON dumps agar outputnya lebih terstruktur dan rapih. Selanjutnya, kita akan mencoba mencetak output dari code yang sudah kita buat. Di sini terdapat output dengan kelompok kota-kota dan juga tugasnya. Di output ini, untuk kota yang tidak ada tugasnya tidak akan masuk sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan di code. Dan di sini saya juga memakai handling error yang berupa value error, key error, dan exception. Seperti yang sudah saya jelaskan di code tadi. Untuk nomor 3 dan 4, kita diberikan data baru yang berisi ID, name, age, city, salary, departemen, experience years, performance score, gender, dan remote worker. Dengan karakteristik datanya ada 20 baris individu dan 10 kolom atribut. Di soal nomor 3, kita diminta untuk mengidentifikasikan kandidat pelatihan manajemen. Buatlah fungsi bernama find underscore promotion underscore kandidat yang mengidentifikasikan individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, pengalaman kerjanya harus kurang dari 3 tahun, skor kinerjanya harus di atas rata-rata skor kinerja dari semua individu. Yang ketiga, gaji harus berada di kuartil bawah. Dan juga individu tersebut harus bekerja di departemen yang bukan admin dan support. Fungsi ini harus mengembalikan list berisi dictionary untuk setiap individu yang memenuhi kriteria dengan informasi berikut. Ada nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Dan di sini juga ada hints atau petunjuk. Kita harus membaca file dalam bentuk pandas frame, menggunakan metode statistik untuk menghitung rata-rata skor kinerja dan kuartil bawah untuk gaji, dan juga memastikan individu dari departemen, admin, dan support tidak termasuk. Untuk soal nomor 3, kita diminta untuk mencari individu dengan kriteria yang sudah ditentukan untuk mendapatkan promosi. Sebelum kita masuk ke dalam code-nya, kita mempunyai logika dan alur penyelesaian soal. Yang pertama, kita akan membaca file CSV dengan pustaka pandas yang akan kita import. Yang kedua, kita akan menghitung rata-rata skor kinerja dan juga gaji. Yang keempat, kita akan memfilter orang-orang dengan kriteria yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya, kita akan memasukkan data orang-orang yang terpilih menjadi kandidat ke dalam variabel. Yang kelima, kita akan mencetak hasil. Selanjutnya, kita langsung aja ke penerapan ke dalam code-nya. Yang pertama, kita ada import pandas SPD yang digunakan untuk menganalisis data dengan bentuk tabel data frame. Jadi kita mempunyai code ini. Code ini adalah sebuah fungsi yang menerima lokasi file CSV sebagai input disebut file path. Di dalam fungsi ini ada baris yang ini pd.read underscore CSV file path yang bertugas untuk membuka file CSV dan membaca isinya menjadi sebuah tabel data yang disebut data frame. Selanjutnya kita mempunyai handling error di sini. Handling error ini akan bekerja jika file tidak ditemukan, file CSV kosong, terjadi kesalahan saat memparsing file CSV, dan juga ada kesalahan umum. Sebelumnya, jika kalian tidak tahu memparsing itu apa, memparsing adalah mengolah data menjadi data yang lebih mudah, mengubah data menjadi data yang lebih mudah untuk dikelola. Dan di sini ada return none. Jika data terjadi error, maka fungsi akan mengembalikan none. Di sini ada code untuk membaca file CSV lebih spesifik. File yang ini
adalah file yang sudah diberikan oleh Pak Irfan. Selanjutnya, code ini adalah berarti program sedang memeriksa apakah DF data frame berisi data atau tidak. DF is not known artinya DF tidak kosong. Kondisi ini terjadi jika file CSV berhasil dibaca oleh fungsi. Selanjutnya, ada blok ini. Ini digunakan untuk menghitung rata-rata skor kinerja. Kita menggunakan AVG atau average atau rata-rata. Di sini juga kita akan menghitung untuk gaji di kuartil pertama atau kuartil bawah 25%. Dan di sini kita akan menyaring kandidat berdasarkan kriteria, yaitu pengalaman kerjanya yang kurang dari 3 tahun, skor kinerjanya lebih tinggi dari rata-rata, rata-ratanya sudah kita dapat dari sini, dan gaji berada di kuartil bawah. Kuartil bawahnya ada di sebelah sini, kita sudah dihitung. Dan juga bukan di departemen admin atau support. Dan juga kita menggunakan logika AND untuk memastikan bahwa setiap kriteria yang ditetapkan harus semuanya terpenuhi agar seorang karyawan dianggap memenuhi syarat sebagai kandidat promosi. Selanjutnya, di dalam ini, kita membuat list berisi dictionary untuk setiap kandidat yang memenuhi kriteria. Variabelnya promotion candidates. Dan kita akan mengembalikan fungsi promotion candidates. Di sini kita juga ada handling error yang digunakan jika kolom tidak ditemukan, key error, dan exception jika terjadi kesalahan umum yang lainnya yang mungkin terjadi pada code. Selanjutnya kita memanggil fungsi find promotion candidates df dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel promotion candidates. Selanjutnya kita akan mencetak hasil dengan print promotion candidates untuk mencetak hasil dari fungsi. Selanjutnya kita akan mencetak hasil dari code yang sudah kita buat. Kenapa hasilnya adalah list kosong? Karena tidak ada karyawan yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Dan variabel ini berisi list kosong, jadi outputnya adalah list kosong. Untuk soal nomor 4, data yang dipakai sama seperti data nomor 3. Tugas kita mengidentifikasikan individu ideal untuk promosi. Buatlah fungsi bernama find underscore promotion underscore kandidat yang mengidentifikasikan individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama itu pengalaman kerjanya harus minimal 5 tahun. Skor kinerjanya harus di atas 85. Status remote workernya harus false, tidak bekerja secara remote, dan gajinya harus kurang dari rata-rata gaji di departemennya. Fungsi ini juga harus mengembalikan list berisi dictionary untuk setiap individu yang memenuhi kriteria dengan informasi berikut. Nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Terdapat hints atau petunjuk dalam soal ini, yaitu kita harus membaca file dalam bentuk pandas frame, menggunakan rata-rata gaji untuk setiap departemen sebagai pembanding, dan juga memastikan fungsi ini menangani logika yang kompleks dan menggabungkan beberapa kolom dan kriteria. Selanjutnya kita akan menjelaskan soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini sebenarnya mirip-mirip aja sama kayak nomor 3. Kita akan mencari individu yang ideal untuk dipromosikan dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Logika dan alur penyelesaiannya, pertama, kita akan membaca file CSV dengan mengimport pusaka tandas dengan tabel data frame. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata gaji per departemen. Selanjutnya kita akan mengelompokkan individu dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dan terakhir kita akan mencetak hasil dari fungsi yang sudah kita buat. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan code-nya dan handling error yang saya terapkan. Yang pertama, sama seperti code-code sebelumnya, saya mengimport pandas SPD yang digunakan untuk menganalisis data. Selanjutnya, di code ini sama seperti code nomor 3, fungsi read CSV file adalah sebuah fungsi yang menerima lokasi file CSV. Sebagai input disebut file path. Di dalam fungsi ini ada baris PD read CSV file path yang bertugas untuk membuka file CSV dan membaca isinya menjadi sebuah tabel yang disebut data frame. Di sini ada handling error except yang akan dikeluarkan jika file tidak ditemukan, file CSV kosong, terjadi kesalahan saat memparsing file, dan juga terjadi kesalahan umum lainnya. Selanjutnya ada code ini. Code ini berfungsi untuk membaca file CSV secara spesifik. File path ini kita temukan dari data yang sudah diberikan oleh Pak Irfan. Selanjutnya code ini digunakan untuk mendefinisikan find promotion candidates V2. Di sini saya namakan berbeda agar tidak tertukar dengan di nomor 3. Dan inputnya itu ada DF. Code ini untuk memastikan kolom yang dibutuhkan ada dalam data frame.
require ya, akan menyimpan daftar kolom yang diperlukan dalam variabel require column. Di sini code ini digunakan untuk memeriksa apakah semua code yang diperlukan ada dalam data frame. Jika ada kolom yang hilang, akan memunculkan value error dan mencetak pesan data frame harus memiliki kolom. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata gaji per departemen menggunakan AVG atau average, rata-rata MEAN, menggunakan fungsi MEAN. Selanjutnya, kita akan menyaring kandidat berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu pengalaman kerjanya harus minimal 5 tahun, skor kinerjanya harus lebih tinggi dari 85, tidak bekerja secara remote, dan gajinya di bawah rata-rata departemen. Setelah kita mempunyai orang dengan kandidat tersebut, kita akan memasukkan ke dalam dictionary promotion candidates. Dan juga di sini kita akan membalikan fungsi promotion candidates. Di sini juga kita mempunyai handling error yang berupa accept. Value error akan menangani jika kolom yang diperlukan tidak ada di dalam data frame. Key error akan menangani jika ada kesalahan pada pencarian kolom. Type error menangani kesalahan jika ada masalah dengan tipe data. Yang terakhir ada exception, menangani semua kesalahan lain yang tidak terduga dengan mencetak pesan kesalahan yang jelas dan mengembalikannya ke dalam list kosong. Setelah itu, kita akan memanggil fungsi find promotion candidates v2df ke dalam variabel promotion candidates v2. Setelah itu, kita akan mencetak hasilnya dengan print promotion candidates v2. Kita akan coba mencetak hasil dari code yang sudah kita buat. Hasil dari code yang kita buat adalah list kosong. Kenapa list kosong? Karena tidak ada kandidat yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Di variabel ini tidak ada kandidat yang memenuhi, jadi variabelnya berisi list kosong. Jadi hasilnya adalah list kosong. Untuk soal nomor 5, kita diminta untuk sorting dengan kunci custom. Diberikan list tuple yang berisi nama dan nilai. Ada di sini. Dan buatlah sebuah fungsi sort underscore student yang mengembalikan list yang diurutkan berdasarkan nilai secara descending atau ascending. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5. Soal nomor 5 ini bertujuan untuk mengurutkan nilai secara turun, menurun, atau naik. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberitahu parameter adalah variabel yang digunakan dalam fungsi untuk menerima input. Input tersebut bisa digunakan di dalam fungsi untuk melakukan tugas tertentu. Jadi parameter itu seperti wadah yang kita berikan ke fungsi agar fungsi bisa bekerja dengan data yang kita kirim. Kita masuk ke dalam code pertama. Code ini mendefinisikan fungsi bernama sort student yang menerima dua parameter. Yang pertama ada student, daftar tuple yang berisi nama dan nilai siswa. Yang kedua ada order, menentukan apakah hasil akan diurutkan secara ascending menaik atau descending menurun. Dan di sini nilai defaultnya adalah descending. Ini adalah membuka blok try and accept untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pengurutan. Ini adalah handling error. Di code ini akan mengecek apakah nilai parameter order adalah descending. Jika iya, variabel reverse akan bernilai true. Jika tidak, akan bernilai false. Kenapa sih di sini tulisannya descending? Kalau fungsi dipanggil tanpa memberikan argumen untuk parameter order, maka fungsi akan menganggap bahwa data harus diurutkan dalam urutan menurun. Selanjutnya, code ini menggunakan fungsi OnePython yaitu sorted untuk mengurutkan daftar student. Key lambda ini adalah fungsi anonim tanpa nama. X adalah mewakili step elemen dalam daftar student. X1 mengambil elemen kedua dari step tuple dalam daftar, yaitu nilai siswa. Dan reverse sama dengan reverse menentukan apakah pengurutan dilakukan secara menurun, true, atau menaik, false. Selanjutnya ada block exception. Ini adalah menangkap kesalahan apapun yang terjadi dalam blok try dan menyimpan ke dalam variabel E. Selanjutnya kita ada daftar datanya yaitu berisi tuple. Di fungsi ini kita akan memanggil fungsi source student dengan daftar student dan order bernilai descending. Hasilnya adalah daftar student yang diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah lalu dicetak ke layar. Yang di sini
kita akan memanggil fungsi store student dengan daftar student dan order bernilai ascending. Hasilnya adalah daftar student yang diurutkan dari nilai terendah ke tertinggi lalu akan dicetak ke layar. Selanjutnya kita akan coba untuk mencetak hasil dari code yang sudah kita buat. Hasilnya itu ada descending dengan nilai yang paling tinggi ke rendah dan ada ascending dengan nilai paling rendah ke tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan kode, mohon dimaafkan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.